Kenapa Allah menyebut dirinya dengan kata kami dalam Al-Quran? Bukankah Allah itu Esa? Simak video ini hingga usai. Sebutan kata kami merupakan sebutan kata ganti orang pertama jamak plural dalam pronomina persona, sedangkan dalam bahasa Arab, kata ganti orang disebut damir. Baik dalam bahasa Indonesia, Arab, Inggris bahkan mayoritas budaya di dunia memahami bahwa kata sebut kami selalu merujuk kepada individu dalam jumlah banyak dan bukan penyebutan individu seorang saja seperti kata saya ataupun aku. Dalam Al-Quran, Allah senantiasa menyebut dirinya dengan pronomina persona pertama plural dengan kata kami. Secara harfiah sebutan kata kami yang merujuk kepada Tuhan ini akan dipahami bahwa sosok esensi Tuhan berjumlah lebih dari satu. Tentu fenomena ini tidak boleh serta-merta dipahami secara harfiah. Salah satu cara yang ditempuh untuk mencari titik tengah adalah dengan menyelami tafsiran struktur tata kebahasaan Arab yang digunakan dalam Al-Quran. Para ulama memahami bahwa kata kami dalam bahasa Arab tidak selalu menunjukkan kata ganti orang pertama jamak, melainkan juga ditujukan kepada pribadi yang singular dengan tujuan pengagungan, li ta'zim, atas orang yang sedang berbicara. Hal ini bisa dilihat ketika para ulama menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, "Wa idh khulna lil malaikati isjudu li Adam." Dan ingat ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan, kata qulna, kami katakan, bukan aku katakan, digunakan karena Allah membahasakan dirinya dengan kata plural atau jamak sebagai bentuk pengagungan dan penyanjungan diri. Hal yang serupa juga sebagaimana yang dijelaskan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya At-Tafsirul Munir fil Aqidah Was-Syari'ah wal-Manhaj ketika menafsirkan ayat yang serupa. Beliau mengatakan, kata ketika kami katakan digunakan dengan kata jamak atau plural sebagai bentuk ta'zim. Serta Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Ar-Risalah Tadmuriyah juga menjelaskan hal yang serupa ketika mentafsirkan Quran Surah Al-Fat ayat 1. Beliau menjelaskan, kata ketika kami katakan digunakan dengan kata jamak atau plural sebagai bentuk ta'zim, karena bentuk jamak memberikan makna pengagungan, ta'zim, yang dia berhak untuk menyandangnya. Sehingga dari sini dapat dipahami bahwa bentuk kata ganti plural dalam kasus seperti ini merujuk kepada sosok yang tunggal atau singular, dengan maksud untuk menampakkan keagungan atau kebesaran yang dimiliki oleh sosok tersebut, li ta'zim. Dalam hal ini yang dimaksud ialah Allah. Oleh karenanya fenomena ini dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah jamak li ta'zim, serta pula secara umum dikenal dengan istilah plural of majesty, jamak keagungan, Tuhan, atau juga disebut the royal we. Bentukan plural majestik ini juga ditemukan dalam kitab Taurat kaum Yahudi, bahkan muncul di awal kitab mereka yang termaktub dalam Bareshit pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, Barasit bara Elohim et hasamayim wa et ha'ares, yang artinya, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kata Elohim Tuhan, di sini menurut tata bahasa Ibrani, merupakan bentukan jamak plural maskulin dari kata Eloh dengan penambahan sufiks im. Sehingga secara harfiah, di sini dipahami bahwa Tuhan dalam Taurat disebut dalam bentuk jamak. Tentunya hal ini akan menimbulkan kontradiksi terhadap doktrin fundamental teologi Yahudi yang sangat menekankan nilai keesaan Tuhan secara absolut. Oleh karenanya, para pemuka ahli agama Yahudi juga memahami fenomena ini merupakan bentukan dari plural of majesty, di mana penyebutan plural terhadap subjek singular dengan tujuan pengagungan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ravi Saadia Gaon, yang kemudian pendapat beliau dikutip ulang Ravi Ibn Ezra. Menurut Saadia Gaon, bentuk jamak dalam Taurat, khususnya dalam Bareshit, tidak menyiratkan pluralitas di pihak Sang Pencipta, tetapi lebih menekankan keagungan dengan cara yang khas dari bahasa Ibrani. Bahkan pun saat ketika Taurat mengatakan, mari kita buat. Ekspresi ini tidak sama sekali yang dimaksud adalah jamak atau plural. Wilhelm Gesenius dalam bukunya Gesenius Hebrew Grammar, halaman 399,
Memahami kata Elohim ini merupakan bentukan plural majestik. Alasannya adalah bahwa setiap kata Elohim yang jamak selanjutnya akan selalu disandingkan dengan kata yang bersifat tunggal. Sehingga walau kata Elohim ini terlihat berbentuk jamak, namun hakikatnya tunggal kalau yang dimaksud adalah Tuhannya Bani Israel. Setidaknya dipahami bahwa perspektif Yahudi dan Islam tidak ada perbedaan soal plural of majesty yang disandangkan kepada sosok Tuhan, di mana sama-sama memahami bahwa ketika Tuhan menyebutnya dirinya dengan sebutan plural, bukan berarti ia memiliki pribadi yang lebih dari satu, melainkan untuk menegaskan keagungan dirinya. Selain dalam ranah teologis, bentukan bahasa seperti ini juga muncul dalam budaya Eropa, baik ranah sosial maupun politik. Di barat konsep ini dikenal dengan sebutan the royal we atau juga pluralis majestatis. Hal ini dijelaskan dan dapat dibaca lebih lanjut dalam buku Personal Pronouns in Present Day English tulisannya Katie Wells. Dijelaskan royal we di mana kata kami, yang merujuk kepada sebutan saya ini, biasanya digunakan oleh orang yang memiliki jabatan tinggi seperti raja atau jenis penguasa lainnya. Contohnya seperti dalam manifestonya yang mengkonfirmasi pengunduran diri Konstantin Pavlovich, Kaisar Alexander I memulai suratnya dengan tulisan, "Dengan rahmat Tuhan, kami, Alexander I, Kaisar dan otokrat semua Rusia." Di sini kata kami digunakan untuk menggantikan kata saya merujuk kepada Alexander I seorang. Para paus Katolik dalam sejarahnya sering menggunakan kata kami untuk menyebut pribadi individualnya dalam tiap kesempatan pidatonya. Misalnya seperti yang digunakan dalam Notre Charge Apostolique, Mit Brennender Sorge, dan Non abbiamo bisogno. Bentuk praktik lain tentang penggunaan konsep seperti ini dalam bahasa Arab adalah seperti ucapan salam. Umumnya cenderung mengucapkan Assalamualaikum kepada seseorang padahal objek yang dituju adalah kata ganti orang pertama jamak dengan damir antum, yakni kalian. Alasannya hal ini merupakan bentuk penghormatan yang ditujukan kepada lawan bicaranya. Begitu pula terkadang orang Arab menyebut dirinya dengan sebutan kami dibanding saya dengan tujuan sopan santun. Begitu pula saat pejabat pemerintahan berpidato, umumnya menggunakan kata kami saat merujuk dirinya, dan ini sudah umum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya di sini dapat disimpulkan bahwa penyebutan kami kepada Allah dalam Al-Quran sebagai bentuk pengagungan dirinya yang maha kuasa yang disebut plural majestik atau jamak li ta'zim dalam bahasa Arab, dan bukan merujuk kepada pribadi Tuhan yang banyak. Oke sahabat-sahabat, sampai sini dulu perjumpaan kita. Mimin mohon maaf jika ada salah kata. Tetap jaga akidah, salam tauhid, salam takbir, Allahu Akbar, salam damai dan salam toleransi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.